أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para guru-guru, para asatizah, dan yang saya muliakan ma'asyiral muslimin wal muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Pertama-tama sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sampai malam ini Allah masih memberikan kita dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Allah masih memberikan kita kelapangan, Allah masih memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan dengan adanya nikmat ini sama-sama kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita daripada zaman jahiliyah sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam dan iman. Tuan-tuan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada tarikh 11 Muharram. 11 10 11 10. Selepas maghrib biasanya bertukar hari, betul. Jadi hari ini adalah 11. Jadi semalam kita pun sudah berpuasa Tasu'ah, dan hari ini pun kita pun sudah berpuasa Asyura. Nah, jadi kalau dalam tarikh Hijri, pada kalender Hijri atau takwim Hijri, pergantian hari selepas maghrib. Nah, makanya kita baca doa awal tahun, doa akhir tahun, awal tahun biasanya kita baca selepas maghrib. Kemudian akhir tahun kita baca sebelum maghrib. Nah, tapi orang Wahabi tak buat dah, tuan-tuan sekalian ya. Jadi tuan-tuan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyinggung tentang puasa Tasu'ah dan Asyura yang kita lakukan semalam sampai hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya tentang mengenai keutamaan puasa Arafah. Kemudian beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Riwayat Muslim. Kemudian Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, bukankah hari ke-10 itu telah dipilih oleh orang Yahudi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di tahun hadapan insyaallah kita akan mulai juga puasa hari yang ke-9 atau kita sebut dengan Tasu'ah. Kemudian belum sampai tahun hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Imam Syafi'iyah, kemudian beberapa para mazhab yang lain ataupun para ulama-ulama seperti mana Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan selainnya mengatakan bahwa dianjurkan, disunahkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 sekaligus,
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari ke-10 dan berniat berkeinginan berpuasa pada hari ke-9. Nah, kenapa Nabi tak buat hanya hari ke-10 saja? Karena ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ke-10 telah dipilih oleh orang Yahudi. Jadi macam mana nak bezakan kita dengan mereka ni?" Maka Rasulullah SAW sebut, "Insyaallah di tahun hadapan kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Tapi belum sampai pada bulan Muharram yang tahun akan datang, Nabi SAW telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Maka Syafi'i, Ahmad dan lain sebagainya menyimpulkan bahawa saya disunahkan, dianjurkan untuk kita berpuasa pada hari ke-9 dan hari yang ke-10. Karena sebaik-baik puasa selepas mana bulan Ramadan adalah pada bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ini sekedar refer balik. Jadi jangan lupa. Nanti tahun hadapan kalau kita jumpa lagi 9-10 buat. Jangan hanya buat pada hari yang ke-10 sahaja. Disunahkan, dianjurkan. Terus kalau bertanya, "Ustaz, kalau saya hanya mampu buat 10 saja macam mana Ustaz? Apakah saya orang Yahudi?" Tidak. Ini disunahkan dan dianjurkan. Bagaimana kalau disunahkan, digalakkan buat daripada hari ke-9 sampai hari yang ke-10. Alhamdulillah kita pun sudah menunaikannya, tuan-tuan sekalian. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai tajuk yang keberapa? 13 ya? Betul. 13 dalam bab yang sama, amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Ustaz salah. Betul ya? 12 kita sudah kan. Jadi afdalul jihad, sebaik-baiknya jihad adalah perkataan yang baik kepada pemimpin yang zalim. Betul. Sekarang kita masuk hadis yang ke-13. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak thumma yalqahu minal ghad wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dhalika ayyakuna akila wa shariba wa qa'idah falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din thumma qala lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qauli fasiqun thumma qala kalla wallahi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadiz zalim wa la ta'tirunnahu 'alal haqqi atra wal taksurunnahu 'alal haqqi qasra aw la yatribanna Allahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'ankum kama la'anahum." Rawu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan. Ada lafzu Abi Dawud. Wa lafzu Tirmizi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lama waqa'at banu Israil fil ma'asi nahatum alama'uhum falam yantahu fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syaribuhum fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian faqala la walladhi nafsi biyadi hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra. Jadi dalam hadis yang ke-13 ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kerusakan yang mula pertama terjadi pada Bani Israel yaitu bila seseorang bertemu dengan kawannya dan berkata, 'Wahai kawanku, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kau lakukan itu, karena perbuatan itu tidak boleh kau lakukan.' Kemudian pagi harinya ia bertemu lagi dan kawannya juga sedang melakukan perbuatan terlarang itu, tetapi ia tidak mengingatkannya lagi, bahkan ia mengawaninya untuk makan-makan, minum-minum dan duduk-duduk.
Bila mereka telah berbuat seperti itu semua, maka Allah mengunci hati masing-masing daripada mereka itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an yang artinya orang-orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknati melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam seksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa dan kepada apa yang diturunkan kepadanya Nabi, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian beliau bersabda pula, jangan demikian, demi Allah kamu sekalian harus senantiasa mengajak untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan mungkar. Cegahlah orang yang berbuat aniaya dan kembalikanlah ia ke jalan yang benar, serta kamu harus membatasi diri di dalam mengajak kepada kebenaran itu. Atau kalau tidak, niscaya Allah akan mengunci hati masing-masing daripada kamu sekalian. Kemudian Allah akan mengutuk kamu sebagaimana ia telah mengutuk Bani Israel. Jadi apa maksud tuan-tuan? Ini ditujukan kepada yang ketiga. Fa illam yastati man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Dzalika adhaful iman. Jadi hadis ini menunjukkan. Jadi hari pertama mereka jumpa kawan dia tegur kawan dia dalam buat maksiat. Besok pagi dia tengok kawannya balik buat maksiat, dia tak tegur dah. Dia tak tegur. Malah dia bersama-sama makan, minum, berkawan dengan orang-orang musyrikin ketika itu. Apa nak dibicarakan di sini? Orang yang seperti ini tidak ada iman di dalam hati mereka. Maka mereka dilanat atas lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Karena apa? Mereka melampaui batas. Tidak ada iman di dada mereka. Tangan tak boleh, lisan pun mereka tak tegur, hati mereka pun tak merasa ada kejanggalan yang mereka nampak yang dilakukan oleh sahabat-sahabat mereka ketika itu. Jadi kalau kita tuan-tuan sekalian, tak boleh dengan kuasa. Saya dah tak mampu dah dengan kuasa, dengan lisan pun dah tak mampu, maka dengan hati itu selama-lamanya iman. Maksud dengan hati di sini, jangan sampai kita mengawani mereka, bahkan menolong mereka, bahkan mengajak mereka untuk menuju kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hadis-hadis kita sebelumnya, kalau dengan tangan wa huwa mu'min, dengan lisan wa huwa mu'min, dengan hati wa huwa mu'min, kalau tak ada ketiga-tiga ni dalam hati kita dalam mencegah kemungkaran, kita relax aja. Kalau kan cakap orang muda dia, relax je. Tengok orang buat maksiat, tengok ada orang zalim, tengok ada orang ni. Bahkan kita bersekutu dengan mereka untuk melakukan maksiat sehingga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini sudah tidak ada iman di dalam hatinya ataupun di dalam kehidupannya. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini mati, Allah taala akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ini tuan-tuan. Jadi kalau kita pun dah tak mampu lagi nak tegur orang zalim ni tuan-tuan, cukup dalam hati lah. Ibarat katanya jangan tolong dia. Ya, justru kalau kita tak pilih atau tak membantu mereka untuk melakukan kezalim, sebenarnya kita menolong mereka. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'anaka 'ala syarri zalamaka, sesiapa yang telah menolong kamu untuk melakukan kezaliman, sebenarnya dia telah menzalimimu. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan seperti Bani Israel yang Allah taala binasakan dikarenakan mereka saling tolong-menolong dalam perkara yang mungkar. Bahkan dalam tajuk kita selanjutnya nanti, ya, Ahlul kitab daripada Bani Israel pun menyembunyikan tentang kebenaran. Kebenaran apa? Al-Quranul Karim. Sama, mereka lebih kurang juga. Ulama di orang pun sama, menyembunyikan
kebenaran yang datangnya daripada Allah. Karena apa? Menjualnya dengan habuan dunia semata. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan sekalian. Hadis tersebut kemudian daripada riwayat Tirmizi pula disebutkan, hadis tersebut adalah hadis yang diucapkan oleh Abu Daud. Adapun hadis yang diucapkan oleh At-Tirmizi adalah sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan Bani Israel. Allah, terima kasih. Orang-orang Bani Israel tenggelam dalam kemaksiatan, maka ulama-ulama mereka memperingatkannya tetapi mereka tidak mau berhenti. Kemudian para ulama itu malah menemani mereka untuk duduk-duduk, makan-makan dan minum-minum. Maka Allah mengunci hati masing-masing dari mereka itu, baik hati orang-orang Bani Israel pada umumnya maupun hati ulama-ulama mereka, dan Allah melaknat mereka itu melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan karena mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya bersandar lalu duduk mutakian, jadi duduk bersandar, kemudian duduk seperti mutakian seperti apa? Bukan bersila macam kita tahiyat kan, duduk di antara dua sujud mutakian. Seraya bersabda, jangan, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, kamu sekalian harus benar-benar meluruskan mereka ke jalan yang benar. Jadi dalam suratul Baqarah pun sudah ceritakan bagaimana Bani Israel hatinya Allah Ta'ala tutup, ya? Allah Ta'ala tambahkan penyakit-penyakit kepada mereka, ya? Allah Ta'ala tambahkan penyakit-penyakit terhadap mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tak nak binasa, minimal sedikit maupun banyak adalah dalam hati. Tengok orang zalim, oh ni orang zalim nih, saya tak nak sokong dia. Oh ni orang jahat nih, saya tak nak bersama mereka. Oh ni kita bersama mereka untuk menegur mereka, jangan bersama mereka untuk menyokong dan menolong mereka untuk melakukan perkara maksiat. Jadi pertama-tama ulama mereka pun duduk tegur, tak boleh, tak nak berhenti juga. Besoknya ulama tu jumpa dengan orang yang zalim lagi, dia malah duduk bersama-sama mereka untuk melakukan kemaksiatan. Maka orang-orang yang seperti ini kesudahannya seperti Bani Israel, Allah Ta'ala binasakan mereka. Ada Bani Israel itu tuan-tuan, itu adalah satu kaum yang Allah Ta'ala sayangi. Allah Ta'ala sayang. Apa yang mereka minta Allah bagi, ya. Apa yang mereka minta Allah Ta'ala bagi, ya. Tapi pada satu masa mereka kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tergoda dengan habuan dunia semata. Begitu juga dengan para ulama-ulama mereka, ya. Jadi tuan-tuan, kalau nak duduk dengan orang zalim, nasihati dia, luruskan atau biasakan yang apa dalam TV tu, biasakan, betulkan yang biasa. Maksudnya yang biasa kita duduk tengok orang buat kemungkaran, kita relax aja, sekarang ini kita perbetulkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini jadi hadis yang ke-13 ini ditujukan untuk yang ketiga, yaitu hati. Ya, kalau hati dah tak ada juga rasa nak menegur, dah berarti kalau kita mati, jaga-jaga akan Allah Ta'ala campak kita masuk ke dalam api neraka, ya. Karena ramai di dunia ini sekarang tampak kezaliman dengan tak ada kuasa. Kemudian tak ada, nak pakai lisan pun tak berani, hati pun tak ada juga, ya. Bagi uang sikit, ini 50 ringgit, lupa dah. Bagi sikit 500 ringgit, lupa dah, ya. Jadi tuan-tuan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai Allah Ta'ala binasakan kita bersama orang-orang yang zalim. Makanya sebelum ini kita membicarakan satu hadis yang mana dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassah. Janganlah atau takutlah akan bencana, akan bala yang mana tidak sesekali menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Jadi kita nak hindarkan kebinasan daripada orang-orang yang zalim yang melakukan kerosakan. Tanam dalam hati tak nak ikut mereka. Tanam dalam hati apa yang mereka lakukan perkara yang bodoh. Tanam dalam hati untuk kita membenarkan apa yang salah. Yang ke-13. Kemudian hadis yang ke-14 yang terakhir dalam tajuk itu, ini paling panjang, ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala
Ya ayyuhan nasu innakum taqra'una hadhil ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw az-zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syakka ayya ummahumullah bi iqabim minhu. Rawi Abu Daud wa Tirmizi wan Nasa'i bi asanidin sahihatin. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu sekalian membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ittadaitum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bila orang-orang melihat orang yang zalim yang berbuat aniaya, kemudian mereka tidak mencegahnya, maka kemungkinan besar Allah akan meratakan seksaan kepada mereka lantaran perbuatan si zalim itu. Al-mu'minu mir'atu akhihi, orang-orang beriman cerminan saudaranya. Jadi kalau nak jadi orang baik, berkawan dengan orang baik. Nak jadi orang alim, berkawan dengan para ulama. Nak jadi orang kaya, berkawan dengan para cendekiawan. Tapi yang mesti kita landasi dalam hidup kita, dalam kita berkawan, bersahabat, hidayah jangan lepas daripada hidup kita. Karena kalau kita dah dapat hidayah, kita kawan pun dengan siapapun, orang yang cinta dunia, pemimpin yang zalim, peraswa, penzina, pemabuk dan lain sebagainya, kalau hidayah ada dalam hati kita, insya Allah yang ketiga tadi dalam hati kita merasa janggal, merasa resah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita temani tadi, maka ketika mana kita mati tadi, maka kita dijauhkan daripada kebinasaan si zalim tadi. Itu masih kita ingat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sebelum datangnya Islam ke kota Makkah, kalau kita reverse balik pada sejarah hijrah, orang kafir ini dia menanamkan kepada pengikutnya pun, kamu tidak ada harta, tidak akan mulia. Kamu tidak ada jabatan, tidak akan mulia. Kamu tidak punya keturunan yang baik, tidak akan mulia. Datang Islam, Nabi seru pada satu perkara. Apa dia? Dekat dengan hidayah Allah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sebut seandainya di dalam Islam itu harta boleh memuliakan seseorang, maka yang pertama-tama kali Allah Ta'ala muliakan adalah Qarun. Seandainya jawatan dalam Islam Allah Ta'ala muliakan, maka orang-orang yang pertama yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala tentang jabatan adalah Fir'aun. Seandainya keturunan adalah memuliakan dalam Islam, maka pertama-tama kali yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, anakku pun akan merasakan himpitan kubur. Ini jelas, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, terpulang nak kawan dengan siapa, tapi jangan jauhkan diri kita dengan hidayah. Orang kaya jauh daripada hidayah, lebih hebat lagi orang miskin yang dekat dengan hidayah. Orang SPM 10A, 11A, 12A, tapi jauh daripada hidayah, lebih baik anak yang 4A tapi dekat dengan hidayah Allah Ta'ala. Di mata siapa? Di mata Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah dimaksudkan dalam hadis yang ke-14. Jadi berkawan silahkan, tapi dekatkan diri dengan hidayah. Tanpa hidayah manusia tidak ada jalan yang menerangi hidupnya. Makanya tiap-tiap hari kita doa dalam sholat, apa dia? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pun amin. Amin. Kan doa kita hari-hari. Berapa kali sehari, tonton? Banyak.
Ya, kalau sholatnya 4 rakaat ada 4 kali kita doa. Kalau sholatnya 2 rakaat ada 2 kali. Tambah lagi lepas sholatnya lagi Al-Fatihah, subhanallah. Ya, maka tuan-tuan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahkan Nabi SAW mengajarkan satu doa dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali sebutkan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ifah wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, rasa takut, kemaafan dan kekayaan daripada segi hati. Itu hadis kita yang ke-14. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar sudah ditunaikan. Kesimpulannya apa? Laksanakanlah 3 perkara. Kan disebutkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu segolongan kumpulan umat yad'una ilal khair, menyeru kepada yang baik, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kenapa dalam ayat ini dituliskan fi'lun mudhari' bukan fi'lun madin? Allah Ta'ala tak sebut alladzina amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Tidak, karena perintah ini berketerusan sampai yaumal qiyamah. Tugas kita satu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni sebaik-baiknya umat manusia. Allah Ta'ala lahirkan, Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai seorang khalifah. Tugasnya satu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan sampai diri kita binasa dikarenakan tidak ada iman di dalam hati kita, yaitu kita membiarkan kerosakan-kerosakan yang terjadi di hadapan mata kita ataupun di persekitaran kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kita masuk tajuk kita atau bab selanjutnya tentang beratnya seksaan bagi orang yang tidak konsekuen dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Konsekuen. Jadi kalau konsekuennya apa? Konsekuennya bahasa Melayu ya? Konsekuennya bahasa Melayu ke bahasa Indonesia kan? Konsekuennya apa bahasa Melayu tuan-tuan? Jadi beraan seksa bagi orang-orang yang tidak melakukan apa yang dia seru pada yang ma'ruf dan cegah daripada yang mungkar. Maksudnya di sini kalau dalam Al-Quran disebut kaburo maktan. Dia seru orang buat baik, dia tak buat. Dia cegah orang dalam kemungkaran, dia sendiri melakukan kemungkaran. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi ini tajuk yang berat bagi diri Ustaz sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allah Ta'ala berfirman, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Apakah kamu tidak berfikir? Dalam suratul Baqarah ayat 44. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 2-3, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bab sebelum ini kita membicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar kalau dalam tajuk kita selanjutnya ini kena dimulai daripada diri kita sendiri. Mulai pada diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada para sahabat ketika itu. Nabi seru para sahabat untuk solat, Nabi solat, Nabi dulu yang buat. Makanya Nabi sebut apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi seru orang keluarkan zakat, maka ketika itu pun Nabi mengeluarkan zakat, bahkan sampai membebaskan hamba sahayanya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada umat Islam untuk pergi haji
Kemudian Nabi juga yang mendahulukan untuk pergi haji bersama para sahabat. Bahkan sebelum meninggal pun, sebelum wafat, Nabi SAW sempat menunaikan ibadah haji. Jadi apa yang kita seru kena ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ketaatan. Jangan sampai orang yang menyuruh kepada kebaikan mencegah kepada yang mungkar sehingga dia melupakan dirinya sendiri. Sambil kita berdakwah, sambil kita pula mendakwahi diri kita. Maka ada persepsi yang salah. Ada yang mengatakan nak jadi guru nih, nak menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar ni, kita mesti habiskan beberapa kitab dulu. Tidak. Sedangkan Nabi sebut apa? Balighu anni walau ayah. Jadi kalau sampai 10 tahun, 20 tahun kita duduk pondok sehingga masyarakat kita biarkan kerosakan begitu saja, maka dosanya pada kita. Jadi konsep di sini maksudnya sambil kita mengajar, sambil kita belajar. Sambil kita berdakwah, sambil kita mendakwahi diri kita. Sambil kita memberikan peringatan, kita memperingati diri kita. Maka disebutkan di sini atansana apa dia? Watan sauna angfusakum, dan kamu melupakan diri kamu. Kamu seru orang pada kebaikan, cegah pada kemungkaran, sedang kamu sendiri melupakan diri kamu. Jadi dalam kita berdakwah, dakwahilah diri kita. Dalam kita mengajar, belajar. Dalam kita menasehati, kita dinasehati oleh diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ini mukadimah daripada tajuk kita. Jadi jangan sampai seperti mana dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, sehingga kita nanti tergolong daripada golongan munafik. Munafik ini salah satunya idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau kita mengatakan menyuruh orang pada yang baik tapi kita tak buat, kita termasuk golongan orang-orang yang munafik. Maka dalam Al-Quran, dalam awal-awal lagi suratul Baqarah, Allah Ta'ala sebutkan idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di ayat yang terakhir tadi sebut innama nahnu mustahzi'un. Dia seru orang yang ma'ruf, dia cegah orang pada yang mungkar. Tujuannya satu, untuk apa? Untuk memperolok-olokkan apa yang dia seru dan apa yang dia cegah. Tapi Allah Ta'ala balas balik, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah telah memperolok-olok mereka dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah daripada bab kita yang beratnya seksaan bagi orang yang tidak konsekuen dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala ta'ala, di dalam menceritakan tentang Nabi Syuaib di dalam berdakwah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu, dan aku tidak berkehendak untuk mengerjakan apa yang aku larang kamu daripadanya. Saya ulangi, dan aku tidak berkehendak untuk mengerjakan apa yang aku larang kamu daripadanya. Ini kisah Nabi Syuaib di dalam berdakwah. Hadis yang pertama, wa Nabi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bir rajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku aktabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru fir roha fayastami'u ilai ahlun nar fayaqulun ya fulanu malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat ada seseorang yang didatangkan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka keluarlah usus perutnya, isi perutnya, dan berputar-putar di dalam neraka sebagaimana berputarnya keledai yang sedang berada dalam penggilingannya. Lantas para penghuni neraka berkumpul seraya berkata, wahai fulan, kenapa kamu seperti itu?
Bukankah kamu dulu menyuruh untuk berbuat baik dan melarang daripada perbuatan mungkar? Ia menjawab, benar. Saya dulu menyeru untuk berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak mengerjakannya. Dan saya melarang dari perbuatan mungkar, tetapi saya sendiri malah melakukannya. Jadi maksud tuan-tuan sekalian, ini sebenarnya gambaran hinaan. Dia tadi keluar isi perut seperti mana himar. Kalau zaman dulu kan tak ada alat untuk penggilingan tuh kan. Jadi dia ikat himar. Di tengkuk himar ini ada kayu, diikat, kemudian kayu tadi masuk ke dalam lubang, tengah-tengah lubang yang diapit dengan batu. Maka untuk menumbuk biji-biji supaya dia jadi kecil, jadi halus, maka himar tadi pusing. Jadi yang dalam lubang tuh kayu tuh berselubung dengan lubang tadi, dipusing gitu sampai halus. Begitu juga orang-orang yang menyeru kepada yang ma'ruf tapi dia tidak mendatangkan atau dia tidak melakukannya, dia mencegah kepada yang mungkar, bahkan dia mendatangkan kemungkaran yang datangnya daripada dia sendiri. Allah Ta'ala hinakan seperti mana isi perut yang keluar di dalam api neraka, seperti mana himar. Bagaimana himar tadi diseksa ataupun bekerja keras ya untuk menghancurkan biji-biji yang berada dalam lubang yang tengah dia lakukan, tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam tajuk ini Ustaz tak nak bahas panjang-panjang karena ini perkara yang berat, tuan-tuan sekalian. Jadi intinya jangan sampai pula ya, kalau tuan-tuan buka dalam sarahnya daripada tajuk yang kedua ini, jangan sampai pula dikarenakan perkara ini tuan-tuan tak nak berdakwah. Ya, tak nak berdakwah. Jadi ketika mana kita berdakwah, orang yang tidak pernah berdakwah, dia tidak pernah mendakwahi dirinya. Orang yang tidak pernah mengajar, otomatis dia tidak pernah belajar. Maka disebutkan orang yang menyembunyikan ilmu ini balasannya adalah api neraka. Kenapa Nabi sebutkan balighu anni walau ayah, sampailah kepada kami walaupun satu ayat. Kenapa tidak satu huruf? Kenapa tidak satu perkataan? Contohnya kita berkata lembu. Maka ketika itu kita dengar lembu, macam mana kita? Perintahnya lembu. Lembu macam mana? Betul tak? Nah, maka kita sampaikan kepada manusia satu ayat. Lembu merah. Unta yang seperti mana? Unta merah. Contohnya unta yang paling mahal pada zaman Rasulullah SAW. Jadi begitu juga sekarang. Tuan-tuan balik majelis ilmu ni seru kepada yang ma'ruf, kepada anak-anak kita. Di samping itu kita contohi, kita datangi apa yang kita seru tadi di hadapan anak kita. Kita seru anak kita hafal Quran, kita sendiri tak pernah baca Al-Quran. Kita seru anak kita sholat subuh, kita sendiri pun sholat subuh lambat. Kita seru anak kita berpuasa, kita sendiri tidak berpuasa. Itu yang sekarang ni anak kurang ajar dengan ibu bapa. Kenapa? Tidak ada cerminan yang baik di hadapan anak-anaknya. Nak sholat, sehingga anak boleh berkata ibu pun sama tak sholat. Nak ngaji, sama mak pun tak andai ngaji, bapa saya ngaji. Maka mulakan daripada diri kita. Sambil kita menyeru, sambil kita berdakwah, kita mendakwahi dan menasihati diri kita sendiri. Walaupun sikit-sikit ya. Sikit-sikit, jangan sampai kita larang orang berzina, kita pun berzina. Kita larang orang minum khamar, kita pun minum khamar. Kita larang orang untuk melakukan demokrasi, kita sendiri sebenarnya tengah mencetuskan demokrasi. Betul tak? Kok ada yang tertawa? Nah, berarti ada yang terasa nih, maaf tuan-tuan sekalian. Nah, ini sekarang gitu. Seakan-akan kita nyeru pada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Tapi sebenarnya ya orang-orang yang seperti ini banyak yang melupakan dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, teruskan berdakwah dengan satu konsekuensi. Jadi orang dah seru pada yang ma'ruf ni berarti dia kena buat. Orang mencegah kepada yang mungkar ni berarti orang cegah dirinya untuk melakukan perkara yang mungkar. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, renungilah ayat yang pertama tadi dalam surah Al-Baqarah yang 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada ahlul kitab, kepada ulama-ulama atau kita sebut padri-padri ya.
Dibagi kita pada dia orang, tapi dia orang tak sampaikan kebenaran tadi dengan benar, ataupun mereka menyeru kepada yang ma'ruf tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Nah, jadi ini satu misalan yang sangat baik untuk diri kita masing-masing, tuan-tuan sekalian. Kemudian tajuk kita selanjutnya, perintah untuk menunaikan amanat. Ya, perintah menunaikan amanat. Sampai masih ingat perkataan daripada tuan guru kita. Apa namanya? Berdakwah dengan orang Islam, tunjukkan perkataan yang baik. Berdakwah dengan orang yang bukan Islam, tunjukilah akhlak yang baik. Nah, jadi apa bezanya Ustaz akhlak baik dengan perkataan yang baik? Ya. Kita berdakwah dengan sesama Islam, tunjukkan perkataan yang baik. Jadi kita nak tegur seseorang tadi dengan perkataan yang baik. Kemudian kita cerminkan kepada orang yang bukan Islam, belum tahu tentang Islam, dengan akhlak kita yang baik. Gimana kalau akhlak itu termasuk mulut sekali? Mulut sekali, menyabar, saling tolong menolong. Jiran kita contohnya orang India, orang Hindu, dia susah kita bantu, dia kelaparan kita tolong, dia sakit kita ziarah, tuan-tuan sekalian. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu cara kita berdakwah. Cara kita berdakwah. Ini sebaliknya biasanya, dengan orang kafir kita lisannya baik, bermuka-muka, tapi tanpa mencontohkan akhlak yang baik, sehingga dia tak kenal Islam. Dengan orang Islam sendiri, akhlak pun tak ada, perkataan pun tak ada, sehingga kita saling menghinakan. Nah, jadi satu konsep, kita seru orang kepada yang baik, contohi dengan lisan kita, ataupun kita contohkan kepada orang yang bukan Islam, contohi dengan akhlak kita. Oh, Islam ni baik. Oh, Islam ni kalau kamu sokong RU 355, insyaAllah hidup kamu sejahtera. Sebagaimana yang telah saya alami, begitu. Ya. Maka tuan-tuan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu cara kita berdakwah kepada orang yang Islam ataupun yang bukan Islam. Jadi itu satu gambaran yang singkat tetapi maknanya mendalam, tuan-tuan sekalian. Kemudian bab yang selanjutnya, perintah untuk menunaikan amanat. Perintah untuk menunaikan amanat. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyeru kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa qala Ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilnaha washfaqna minna wa malal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya itu enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum amanah sebagai khalifah ini, ya, amanah apa yang paling terbesar bagi hidup kita? Al-Quran. Jadi sebelum disampaikan kepada manusia, Allah Ta'ala tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang. Tapi gunung ganang, langit dan bumi tidak mampu untuk melakukannya ataupun menerima amanat tersebut. Karena di orang tahu, ya, karena langit dan bumi dan gunung ganang tahu ini adalah satu amanat yang sangat besar. Tetapi ketika itu maka diberikanlah amanat itu kepada manusia, dan manusia pun menerimanya. Manusia menerimanya karena apa? Manusia Allah Ta'ala berikan akal. Hebat manusia, diberikan akal yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya kecuali para malaikat. Tapi malaikat hanya diberikan akal, tak ada hawa nafsu, sehingga tak berkembang. Kalau manusia diberikan kedua-dua, diberikan akal dan hawa nafsu, sehingga manusia boleh berkembang. Maka ketika itu manusia menerima amanat, walaupun di ujung ayat ini manusia itu sesungguhnya zalim dan amat bodoh. Bagi yang zalim dan bodoh,
bagi yang zalim dan bodoh. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwasanya apabila sebuah amanat ya, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya ya, maka manusia itu akan jadi zalim dan bodoh. Paham ya? Rentetan apa yang Ustaz kata nih? Kan di ujung ayat tadi, zalim dan bodoh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau amanat diberikan kepada orang ya, yang bukan ahlinya, satunya akan binasa, hancur. Yang kedua, manusia tadi akan zalim dan jadi bodoh. Nah, itu maksudnya. Ya. Kita berikan amanat yang besar sebagai pemimpin rakyat. Ternyata dia bukan ahlinya, bukan dalam bidangnya. Maka benda tersebut akan menjadikan dirinya bodoh dan zalim. Zalim pada siapa? Pada dirinya sendiri pertama-tama. Dia berniaga, tapi tak ada ilmu berniaga. Tak ada ilmu berniaga. Kira-kira pun dia tak pandai. Sehingga dia keluarkan modal 1 juta ringgit, dia buka kedai, harga susu 22 ringgit, orang bagi duit 20 ringgit, dia pun terima. Oh ya, cukup tuan, cukup. Harga coklat 5 ringgit, orang bagi RM1, dia kata cukup, cukup. Maka otomatis dia jadi bodoh dan dia menzalimi diri dia sendiri. Karena apa? Bukan ahlinya. Seorang pemimpin rakyat tidak tahu ilmu kepemimpinan, sehingga dia tidak berlaku adil, sehingga dia tidak berlaku bijaksana, dan dia jauh daripada Allah Ta'ala yang memberikan amanah kepada dia. Maka orang seperti ini endingnya ataupun akhir daripada hujung jabatannya, dia terlahir sebagai orang yang zalim dan bodoh. Maka teman-teman, dan sekarang hebat lagi, zaman sekarang orang berebut-rebut nak jawatan. Udah dapat 1 jawatan, nak merangkap jawatan yang lain. Udah dapat 2 jawatan, nak jawatan yang lain. Karena apa? Habuan dunia. Sehingga ada beberapa syarikat sekarang ini yang hancur, yang seharusnya memberikan keuntungan, karena memberikan amanat ini kepada orang yang bukan ahlinya, akhirnya bankrupt. Dampaknya kepada siapa? Kepada masyarakat umum. Paham ya? Karena ada satu syarikat penerbangan ya, yang udah nak bankrupt. Penerbangan apa tuan-tuan? Tahu ya? Paham ya? Nah, kenapa? Karena di sebaliknya pengurusnya orang-orang yang bukan ahlinya dan minta gaji yang besar. Ini kau saya sebut no? Orang yang kerja di sana, ya, orang kerja di sana. Sehingga banyaklah pekerja-pekerja dari syarikat tersebut yang diberhentikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu penjelasan daripada ayat yang saya bacakan tadi. Jadi jangan sampai kita dikarenakan amanah yang kita terima, kita bukan ahlinya dan kita tidak menolaknya, sehingga diri kita jadi zalim dan bodoh, teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai seperti itu. Dari Abu Hurairah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa fi riwayatin wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Oh, ini famous nih. Kita ada kalau babak munafik ini kita dengar hadis nih. Bila berkata ia dusta, bila berjanji yang menyelisih, dan bila dipercaya berkhianat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan walaupun ia puasa dan ia sholat serta mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim. Subhanallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia rajin ibadahnya, dia ngaku dirinya muslim, tapi kalau 3 tanda ini ada dalam diri kita, subhanallah, orang-orang yang seperti ini Allah Ta'ala akan campak dia masuk ke dalam api neraka. Bahkan disebutkan innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Ya, karena yang paling bahaya pada hidup kita ketika hijrah, ada tak orang seperti ini? Ada tuan-tuan. Ketika berhijrah perang Badar tuan-tuan, orang-orang munafik Nabi suruh bunuh. Berapa orang jumlah dia? Siapa masih ingat? 7
orang. Siapa mereka, tuan-tuan? Siapa mereka? Dalam kitab Rahiqim Makhtum, dalam sirah. Jadi ketika mana Nabi berhijrah, dibagi jadi 3 golongan. Yang pertama, para sahabat yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang berhijrah karena tunangnya, Ummu Qais. Maka Nabi berdiri ketika itu, mengeluarkan satu hadis, apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ila akhiril. Kemudian yang ketiga nih, golongan hijrah bersama Nabi, tapi tak sampai ke kota Madinah. Mereka menyimpang ke tempat yang lainnya. Kenapa? Karena mereka bimbang sampai di kota Madinah, mereka tak dapat makan, mereka tak punya apa-apa. Diikut dengan Nabi, tapi dia menyimpang. Maka jadi orang munafik, menunjuk. Orang munafik ini biasa, tuan-tuan, menzahirkan keimanan tapi hatinya busuk. Menzahirkan keimanan, kebaikan tapi hatinya busuk. Kalau disebut dalam pepatah kita apa? Ada udang di sebalik batu. Ada udang di sebalik batu. Maka begitu juga dengan golongan yang ketiga hijrah sama Nabi. Dia pergi tempat lain sehingga sampai perang Badar. Nih 7 orang nih, dia tahu Abu Sufyan akan memimpin perang Badar. Orang munafik nih, yang muslim nih, yang mengaku menzahirkan keimanan tapi hatinya busuk, benci Nabi, dia bagi harta dia sumbang, dia derma pada Abu Sufyan, pada kaum musyrikin ketika itu dalam perang Badar. Nih saya bagi harta saya, tapi jangan lupa kamu bunuh Rasulullah dalam perang Badar. Tapi Nabi tahu. Nabi kata pada para sahabat sebelum bermulanya perang Badar, nanti kamu cari 7 orang nih yang munafik nih, ya, yang fasik nih, kamu bunuh mereka. Sehingga mereka pun mati dalam peperangan Badar, 7 orang tadi. Kemudian Nabi perintahkan untuk asingkan mayat mereka. Jadi kan Nabi tak satukan 7 orang ini dengan orang kafir, tak. Nabi asingkan. Tak di tempat orang beriman, tak juga di tempat orang kafir. Jadi Nabi suruh gali satu lubang, Nabi campak 7 orang tadi dalam lubang, sambil Nabi tunjuk kepada mereka. Orang biasa jadi munafik karena apa? Halimu dunyakum, wahai, sambil Nabi tegak pinggang, ceritakan dalam hadis, wahai yang terlena, yang terperdaya dengan dunia kamu. Ibarat katanya kalau kita sebut apa dia? Ada muka. Adam muka. Maka tuan-tuan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kaum munafikin ini dari dulu dah ada. Daripada hijrah Nabi SAW lagi, daripada kota Makkah ke kota Madinah, ya tuan-tuan sekalian. Jadi tanda-tanda dia yang pertama, apabila dia berkata dia berdusta. Yang mesti kita ingat, tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, Ra'suz zunubi al-kazibu. Pangkal daripada dosa adalah dusta. Tuan-tuan pernah tengok orang dusta tak dalam TV? Dia katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau kamu semua ya memilih saya, ini di Indonesia, ya. Ayat kursi. Jadi kalau kursinya dapat, ayatnya lupa. Munafik. Jadi kalau kamu sokong saya, insyaallah hidup kamu akan makmur, semuanya free, insyaallah. Free, semua free. Ya. Sampai baju-baju free, contoh gitu. Kursinya dapat, ayatnya lupa. Jika kalau ditagih janjinya, mana janji manismu? Dia kata, kejap, nanti kita tengah fikirkan. Dia kata. Sampai akhir ayat tak sampai-sampai lagi janji-janji mereka. Ini orang-orang munafik. Jadi kalau udah janji satu, kata bohong, maka dia ada pendustaan yang lain. Untuk menutupi pendustaan dia yang pertama. Nak tutupi pendustaan yang kedua, maka timbullah pendustaan yang ketiga. Maka disebutkan pangkal daripada dosa adalah dusta. Boleh dibuka dalam kitab dosa-dosa besar, ya, karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Sama. Apabila dia telah berjanji, dia mengingkari. Nah, contohnya macam tadi juga. Nah, macam Ahok sekarang ini gubernur Indonesia Jakarta kan. Biasalah udah nak pilihan raya nih, biasalah dia datang ke pulau-pulau, tengok orang miskin semua, janji-janji tuan-tuan sekalian, ya. Dan jadi gubernur dia gusur nanti semuanya tuan-tuan sekalian. Gusurnya apa? Dia ratakan rumah-rumah orang miskin dengan tanah. Semua gini-gini dan lain sebagainya tuan-tuan sekalian. Bahkan yang baru-baru ini dia menistakan agama kita, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 51. Jadi kalau ada orang Islam kata pada orang Islam,
dengan surah Al-Maidah ayat 51 di pilihan raya baik di Malaysia atau di Indonesia, dia kata itu black campaign. Apa? Campaign secara hitam, maksudnya campaign bohong-bohong, menipu. Dan jadi orang umat Islam yang mengatakan kepada orang Islam jangan memilih pemimpin daripada orang kafir, ya, pemimpin daripada orang kafir dan Nasoro, maka dia kata itu telah ditipu dan dibodoh-bodohi gitu. Ya, jadi tonton sekalian, yang kedua. Jadi biasanya orang munafik nih, dia tunjuk nampak iman, jujur, baik, tapi di sebaliknya hatinya busuk. Apa bukti kebusukan Ahok, tonton? Dulu saya pun suka sebenarnya, terus terang, sempat tertipu. Biasanya manusia akan tertipu dengan secara zahir, betul lah. Tonton, kalau dengan kata kita boleh tak tertipu lagi. Tapi banyak juga orang kena tipu lah. Tapi kalau dengan secara perbuatan, dia baik, dia jujur, dia amanah dan lain sebagainya, biasanya kita mudah tertipu padahal di depan mata kita musuh Islam. Jadi apa? Dimana kita pergi usra tonton di embassy, di kedutaan Indonesia bersama para pelajar-pelajar, apa nampak kebusukannya? Tempat orang Islam yang miskin dia ratakan dengan tanah. Tapi di tengah Banda Jakarta, tuan-tuan, kalau pergi gelodok, di belakang itu banyak tempat orang miskin, orang Cina yang tak teratur. Banyak sampah, banyak ini. Kenapa dia tak ratakan dengan tanah? Kenapa? Ya karena seiman dengan dia. Cina dan Kristian. Nah, jadi kalau dia memang adil, dia tak busuk hati dia orang yang jujur, yang baik. Jadi Ahok ni, dia mulai jatuh nama dia semenjak dia pilih kasih. Orang Islam yang miskin dia ratakan. Orang Cina dan yang beragama Kristian, karena Cina Indonesia banyak Kristian, dia tidak ratakan dengan tanah, tuan-tuan sekalian. Nah, jadi tuan-tuan, disitulah mulai kita bangkit untuk menjatuhkan dia, tuan-tuan sekalian. Ya, Ustaz boleh ke Ustaz? Kita bukan mengambil kuasa, karena kita biarkan dia jadi pemimpin sampai habis. Tapi sebenarnya kita dah boleh jatuhkan dia. Tapi para kiai kita salah satunya, sabar, tunggu, biarkan manusia mencaci dia dulu, sampai orang pedap, kalau bahasa kita, sampai orang benci betul-betul, jatuh dengan sendirinya. Kalau kita sebut di negara kita politik matang, nah gitu. Indonesia pun sama tentang kiai kita, biar. Tapi sebenarnya udah boleh kita jatuhkan, karena satu, dia menyeru kita kepada yang fasik. Diseru orang Islam untuk tidak percaya dengan surah Al-Maidah ayat 51. Berarti kan jelas tak kemusyrikannya dan kefasikannya? Bukan kefasikan, kemusyrikannya itu menyuruh manusia untuk jauh daripada Allah. Udah wajib. Maka dalam tajuk kita sebelumnya, 4 syarat kita boleh menjatuhkan pemimpin kudeta lah, merampas kuasa daripada pemimpin yang bukan karena fasik, tapi dia jelas menyeru manusia kepada jauh ataupun kesesatan daripada Allah Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Jangan ada yang batuk je, marah ke? Yang kedua, gurau, tuan-tuan sekalian. Gurau. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Ya, diberikan amanah, dia khianat. Jadi dia diberi amanah, ya, apapun bentuk amanahnya, dia akan khianat. Maka orang-orang yang khianat seperti ini, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia orang Islam, Allah Ta'ala tetap labelkan dia sebagai golongan orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah beberapa perkara yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Jadi tuan-tuan sekalian, terus ya, cegah kemungkaran yang ada depan mata kita. Jadi jangan lupa pesan Nabi. Bagaimana caranya kita menolong sahabat kita yang zalim? Apa dia? Jangan menyokong mereka untuk melakukan kezaliman. Kita dah tolong dia. Bukan kita benci dia, kita sayang dia. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau ada salah dan khilaf daripada perkataan dan perbuatan Ustaz, ya. Jadi dari tadi Ustaz misalnya Indonesia, karena kalau Ustaz misalkan Malaysia nanti marah, teman-teman. Ada yang marah. Ya. Jadi gambaran tadi di negara Ustaz sendiri itu Indonesia,
bagaimana sekarang pergojolakan dalam memilih pemimpin, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ada dan benar itu datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit maklumkan. Jadi pembinaan kita di Bukit Hijau tingkat 1 udah siap ya. Tingkat 1 udah siap. Jadi untuk selanjutnya pembinaan ada 2 minggu nih kita berhentikan dulu. Jadi kontraktor kita bawa pergi Bongek untuk buat satu asrama baru. Dikarenakan tahun 2017 ini banyak yang nak mendaftar. Pelajar lama tak ada yang berhenti. Jadi tempat tak cukup. Jadi untuk memudahkan jemaah-jemaah yang ingin memasukkan anaknya, maka kita bina satu asrama lagi, tuan-tuan ya. Kita bina satu asrama, insyaallah untuk 2017 nih kita akan menerima untuk 20 orang pelajar sahaja ya. Jadi sudah ada mendaftar 7 orang, ada lagi 13. Jadi siapa yang punya anak dan mendaftar di tapis kita dialu-alukan ya. Ya, tapi Ustaz ada beasiswa tak? Ada. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Nah, kita akan ceritakan bila mana datang interview temu duga tempat kita, tuan-tuan sekalian ya. Kemudian yang kedua, siapa yang masih ingin berwakaf, menderma untuk pembinaan kita asrama ini di Bongek, tuh di belakang sana, di depan Tuan Haji dekat pintu sana ada kotak derma, dimasukkan sedikit maupun banyak dialu-alukan. Kemudian aku tahu saya maklumkan pada perjumpaan kita yang lepas, siapa nak infak beras ya, nak infak beras untuk tapis kita dialu-alukan, baik wujud berasnya ataupun uang. Tapi untuk yang infak beras jangan masukkan dalam kotak derma, nanti tercampur. Ini beras ni hak anak-anak, itu hak pondok. Beras hak anak-anak untuk dimakan, jadi bagi pada ustaz, walaupun RM1 dia alukan. Kalau RM1 kali 25 orang dah dapat satu kampit beras, tuan-tuan sekalian. Untuk dapat sekali makan, 10 kilo tu untuk sekali makan anak-anak kita 135 orang. Kemudian di belakang sana juga ada perniagaan ya. Ubat kuat habis dah, udah 2 hari lepas stok tak sampai lagi. Jadi di sana ada Nur Tamar Koko ya. Ya, jadi siapa yang suka minum manis, minum coklat, bolehlah dirasakan, tuan-tuan sekalian, insyaallah. Itu produk orang kita, tuan-tuan, insyaallah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min qada'in la yurfa ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada abada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala itimamikum wa bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.